Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifa Nur Khofifah. Di sini saya akan memaparkan tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan zaman kolonial. Masa di mana Indonesia belum merdeka. Masa di mana Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pemerintah dipengaruhi oleh kebijakan yang cenderung mendukung pendidikan hanya untuk kepentingan kolonial. Pada masa ini, sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan mereka sendiri dengan penekanan pada pendidikan elit pribumi yang hanya mencakup beberapa orang saja. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, terdapat inisiatif dari beberapa bupati di beberapa kabupaten untuk mendirikan sekolah-sekolah. Namun, tujuan pendirian sekolah-sekolah tersebut lebih ditujukan untuk mendidik calon pegawai atau tenaga kerja yang dapat bekerja untuk pemerintah kolonial. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1854, didirikan pula Sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra ini lebih ditujukan untuk pendidikan kaum pribumi, namun hanya memiliki 3 kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan untuk penduduk pribumi pada masa tersebut masih sangat terbatas. Rakyat Indonesia pada masa itu biasanya hanya diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung, dan hanya mendidik orang-orang yang diperlukan dalam mendukung usaha dagang mereka. Tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini memiliki misi yang mulia, yakni untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama untuk pemuda. Pada tahun 1920, terjadi perubahan dalam pandangan terhadap pendidikan Indonesia. Muncul cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan yang lebih luas dan mendalam, yang tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar saja, melainkan mencakup pengembangan potensi intelektual, kreativitas, dan kemandirian. Hingga pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seseorang yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat, yang dikenal dengan pelopor pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara dengan prinsipnya Tutwuri Handayani yang menjadi landasan perihal pengajaran dan pendidikan. Tutwuri Handayani yang dianggap sebagai semboyan, moto, bahkan jiwa dan roh dalam mengembangkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pembebasan dari sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda yang cenderung mengikuti kepentingan kolonial. Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa pendidikan di bawah pemerintahan kolonial Belanda lebih bertujuan untuk memproduksi tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan administratif dan ekonomi Belanda, tanpa memperhatikan kepentingan dan potensi sebenarnya dari masyarakat pribumi Indonesia. Karena itulah, pada tahun 1922, Taman Siswa didirikan di Yogyakarta sebagai respon terhadap semangat perubahan. Taman Siswa merupakan gerakan pendidikan yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang luas dan bermakna bagi rakyat Indonesia.
Taman siswa ini dianggap sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, karena gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia, tetapi juga sebagai langkah awal menuju kemerdekaan politik dan budaya. Terdapat 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya adalah di depan memberikan tauladan. Seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Siswa akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka siswa akan baik pula perilakunya. Dalam hal ini, guru harus selalu memberikan pengarahan dan mau menjelaskan supaya siswa menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan oleh guru. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat. Seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Apabila guru berada di antara siswanya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Jika guru selalu memberikan semangat kepada siswanya, maka siswa akan lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya, sehingga siswa akan selalu memandang ke depan dan tidak terpaku pada kondisinya saat ini. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang memiliki arti dari belakang memberikan dorongan. Semboyan ketiga ini memiliki makna bahwa seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Apabila siswa sudah paham dengan materi, siswa sudah pandai dalam banyak hal, maka guru harus menghargai siswanya tersebut. Guru diharapkan mau memberikan kepercayaan bahwa siswa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada peserta didik dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan Indonesia harus merdeka dari pengaruh asing dan harus mampu mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan bahan ajar sendiri sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman, serta memperhatikan kebutuhan dan potensi setiap individu. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah merdeka, artinya bebas dari belenggu-belenggu kekangan. Pendekatan kurikulum merdeka yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya merdeka dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menghargai perbedaan individual
dan memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Kurikulum Merdeka dapat diartikan sebagai implementasi dari gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang merdeka, inklusif, dan berorientasi pada potensi serta kebutuhan setiap individu. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bermakna, dan relevan bagi setiap siswa, sejalan dengan visi misi pendidikan yang diidamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sesudah kemerdekaan. Yang pertama yaitu pendidikan Indonesia berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara yang bersifat patriotisme. Kemudian pada abad ke-21, pendidikan Indonesia berfokus pada sikap berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kekreatifan, serta kolaborasi atau kerjasama. Dan yang terakhir, pada saat ini Indonesia masih melakukan pengembangan kurikulum dari masa ke masa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.